Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah tak henti-hentinya kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga kita masih diberikan kesehatan lahir dan batin. Sebelumnya saya akan memperkenalkan dulu diri saya. Nama saya Yani Veltika. Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Buton, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang karakteristik dan pembelajaran anak dalam ketunanetraan. Di sini saya mengambil poin tentang karakteristik anak tunanetra, di mana sebagai seorang calon guru SD, pengenalan terhadap karakter menjadi hal yang sangat penting, termasuk ketika Anda mendapati murid atau peserta didik Anda dalam keadaan tunanetra. Sebelum membahas berbagai pendekatan pembelajaran yang dapat diaktualkan, maka mesti dikenali terlebih dahulu karakternya, yang ditinjau dari aspek yang pertama, kognitif. Keterbatasan atau ketidakmampuan penglihatan berpengaruh pada perkembangan dan proses belajar siswa. Keterbatasan anak pada 3 area, yaitu yang pertama, tingkat dan keanekaragaman pengalaman. Di sini pengalaman anak tunanetra diperoleh dari indera-indera yang masih berfungsi pada tubuhnya, terutama indera pendengaran dan indera perabaan. Terus yang kedua itu kemampuan untuk berpindah tempat. Keterbatasan penglihatan membuat anak tunanetra harus belajar berjalan dan mengenali lingkungannya agar mampu melakukan mobilitas secara aman, efektif, dan efisien. Terus yang terakhir, interaksi dengan lingkungan. Anak tunanetra sulit berinteraksi dengan lingkungan karena keterbatasan penglihatan mereka. Mereka membutuhkan waktu yang relatif lebih lama dalam mengenali lingkungannya. Terus karakteristik yang kedua itu akademik. Kemampuan akademik anak tunanetra secara umum sama dengan anak normal lainnya. Ketunanetraan mereka berpengaruh pada keterampilan membaca dan menulis mereka. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan membaca dan menulis mereka, dibutuhkan media dan alat yang sesuai. Terus yang karakteristik yang ketiga itu fisik. Keadaan fisik anak tunanetra yang sangat mencolok yaitu kelainan pandangan matanya. Terdapat beberapa gejala tunanetra yang dapat diamati, yaitu juling mata, sering berkedip, menyipitkan mata, kelopak mata merah, dan lain sebagainya. Terus karakteristik yang keempat yaitu motorik. Motorik yaitu hilangnya kemampuan penglihatan tidak memberi pengaruh besar pada keadaan motorik anak. Anak hanya membutuhkan belajar dan waktu yang sedikit lebih lama untuk melakukan mobilitas. Seiring berjalannya waktu, anak dapat mengenali lingkungannya dan beraktivitas dengan aman dan efisien. Terus karakteristik yang kelima yaitu perilaku. Secara tidak langsung, kondisi ketunaan anak tunanetra menimbulkan masalah pada perilaku kesehariannya. Wujud perilaku tersebut dapat berupa menggosok mata secara berlebihan, menutup atau melindungi mata sebelah, memiringkan kepala atau mencondongkan kepala ke depan, sukar membaca, atau dalam mengerjakan pekerjaan lain yang sangat memerlukan penggunaan mata. Dan karakteristik yang terakhir yaitu yang keenam, pribadi dan sosial. Keterbatasan penglihatan anak tunanetra berdampak pada kemampuan sosial mereka. Mereka kesulitan dalam mengamati dan menirukan perilaku sesuai dengan benar. Mereka memerlukan latihan dalam mengembangkan persahabatan dengan sekitar, menjaga kontak mata atau orientasi wajah, penampilan, postur tubuh yang baik, menggunakan gerakan tubuh dan ekspresi wajah, menggunakan intonasi suara, dan mengekspresikan perasaan serta menyampaikan pesan yang tepat pada saat berkomunikasi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan tentang karakteristik anak tunanetra. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.